Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita semakin memahami. Kenapa sih, gitu kan? Dalam ibadah itu kita menggunakan bahasa Arab. Iya. Ya kan? Sholat pakai bahasa apa? Arab. Adzan pakai bahasa apa? Arab. Quran bahasa apa? Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena nabinya diturunkan di Arab. Iya. Ya, masa iya Nabi turun di Arab, Allah tetapkan dengan bahasa Inggris, kan nggak mungkin itu ya. Iya, iya. Jadi kan harus ada harus ada kesesuaian dengan lisan qaumi, bahasa Al-Qur'an itu dengan lisan atau tutur bahasa kaumnya. Ya, Nabi diturunkan, dipilih, ya lahir di Arab, maka dengan menggunakan bahasa perangkat setempat. Tapi nalar kita itu bisa menerawang jauh. Kan bisa aja Allah mengutus nabinya bukan di Arab. Iya, itu pertanyaan dasar. Ya, bisa di Asia, Iya. di Persia, di Eropa misalnya, ya, dan sebagainya, bisa di Roma. Ya, Iya. hikmahnya apa? Saya mau ambil hikmah kebahasaannya dulu. Ya, nanti hikmah sejarah secara tata letak geografisnya untuk menampilkan dahsyatnya kebenaran risalah Islam, kita bisa hadirkan secara singkat. Ya, saya ingin masuk ke dalam bahasanya dulu. Ternyata dipilihnya Nabi Muhammad SAW yang telah Allah tetapkan dengan menyertakannya, ya, bahasa yang digunakan oleh beliau dan kaumnya pada masa itu, yaitu bahasa Arab, sebagai bahasa yang akan digunakan dalam nilai-nilai syariat. Itu ternyata mengandung hikmah yang sangat tinggi. Saking tingginya Allah pilih itu ada satu ayat yang Allah tegaskan di Quran surah ke-12, surah Yusuf, ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, sungguh demi keagunganku, kata Allah. Ya, kalau ada inna itu inna taukid, inna peleknya taukid, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyan 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, huruf yang menguatkan untuk menancapkan informasi dalam jiwa dan tidak boleh ragu sama sekali. Lalu menggunakan na, singkatan dari nahnu, kalau ditujukan kepada Allah itu fungsinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan keagungan Allah untuk memberikan pesan bahwa informasi yang disampaikan ini begitu tinggi, agung sifatnya, besar. Karena itu segala yang istimewa ketika disampaikan, kalau menggunakan inna, panjang itu inna, ini menunjukkan ada yang penting, istimewa betul. Ya, masih ingat malam Al-Qadar? Iya. Di bulan Ramadan itu. Iya. Nah, itu kan ayatnya dibuka dengan tadi inna anzalnahu fi. Nah, ini menunjukkan istimewa. Karena itu ibadah di malam itu nilainya tidak sama dengan di malam-malam biasa. Nah, kembali ke Quran surah 12 ayat 2. Inna, demi keagunganku, kata Allah. Kan? Aku ingin sampaikan satu berita yang sangat agung, dahsyat. Jangan pernah ragukan, tancapkan pada jiwamu yang paling dalam. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, kami turunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Apa tujuannya? Ternyata yang ditekankan di situ bukan karena nabinya orang Arab, karena Nabi Muhammad lahir di Arab, bukan. Yang ingin ditekankan oleh Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Iya, takilun tadi saya bilang. Supaya akal kamu bekerja, supaya kamu pintar. Ternyata salah satu hal yang disampaikan oleh Al-Quran, kenapa Al-Quran diutarakan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diteruskan oleh Rasulullah kepada sahabat sampai kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab. Alasan yang paling dasar bukan karena nabinya saja lahir di Arab sehingga disampaikan dengan lisan kaumnya, bukan karena itu saja. Ya, hal yang paling dahsyatnya adalah supaya kamu pintar, kata Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kamu tambah pintar. Kan itu bab fi'il mudhari. Iya. Mudhari itu terus berkelanjutan, progresif, present continuous future. Ya, sehingga kamu makin pintar dengan bahasa lu, kamu makin pintar, kata Allah kan. Akal kamu makin bekerja,